Kemudian sekarang yang berikutnya ayat 90. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Orang-orang munafik itu siapa sih? Apakah orang-orang yang di kota saja? Oh, ternyata orang munafik juga ada dari kalangan orang Badui. Waja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'dhana lahum. Dan datanglah al-mu'adzirun, orang-orang yang ada uzur, minal a'rabi, dari kalangan orang-orang Badui, liyu'dhana lahum, untuk diizinkan tidak berangkat. Wa qa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulah. Sementara orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya duduk-duduk, gak usah pakai minta izin-izin, wis gak usah direwes. Sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim, akan menimpa orang-orang kafir adzabun alim, azab yang pedih. Ada dua macam orang. Orang Badui sendiri ada dua macam orang. Yang pertama, mereka datang kepada Nabi izin tidak bisa berangkat soalnya ada uzur. Diterima apa tidak? Diterima. Dan izinnya dibenarkan. Taunya dari mana? Taunya pada redaksi yang berikutnya. Wa qa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulah. Yang satunya lagi, yaitu yang mendustakan Allah dan Rasulnya, duduk-duduk saja. Wis nggak usah izin-izin, nggak usah digubris lah, nggak usah direwes, jadi cuek bebek. Nah, kepada mereka ini Allah timpakan azab. Kepada mereka ini Allah timpakan azab. Berarti tadi yang uzur minta izin untuk tidak berangkat, itu izinnya dibenarkan. Dengan melihat ayat, kelanjutan ayat, yang duduk-duduk tidak izin, berarti nyata-nyata mereka itu wis cuek bebek, tutup telinga, memang gak mau taat kepada nabinya, mereka yang diazab. Tetapi pengertian uzur sehingga dibenarkan dan diterima, itu bagaimana? Allah jelaskan pada ayat yang berikutnya. Pengertian uzur itu bagaimana sehingga alasan di hadapan Nabi itu dibenarkan. Uzur ada 3 macam. Ayat yang berikutnya, laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tiga macam orang yang dinyatakan sebagai orang yang uzur. Yang pertama, du'afa,
orang, ya bahasa kita sudah uzur, du'afa, orang-orang yang lemah, sudah tua, sudah nggak ada tenaga, sudah nggak kuat, sudah sepuh, du'afa, maka seandainya tidak berangkat, izin kepada Nabi dibenarkan. Yang kedua, orang yang sakit, sakit yang benar-benar sakit, bukan sakit jerawat, tetapi sakit yang memang nggak mungkin berangkat, ini yang dimaksud sakit, maka itu termasuk orang yang udzur yang kalau izin dibenarkan. Yang ketiga, yang tidak mendapati apapun untuk berangkat, kendaraan tidak ada, senjata tidak punya, dan keperluan-keperluan lain yang tidak boleh tidak untuk berangkat dia nggak punya. Terus berangkat mau apa? Mau jadi tim hore-hore kan tidak mungkin. Sehingga orang semacam ini juga termasuk orang yang uzur. Ini 3 macam orang, tetapi bukan mutlak. Termasuk 3 macam orang. Terus kalau uzur dibenarkan, di mana dia di hadapan Allah tidak bermasalah, tidak mutlak. Masih ada persyaratan lagi. Ayat yang kelanjutannya, atau kelanjutan ayat ini, idza nasahu lillahi wa rasulih. Jadi bukan serta-merta kalau termasuk dari 3 macam orang berarti kalau uzur di hadapan Allah nggak ada masalah. Ya kalau di hadapan Nabi bisa saja selesai. Nabi orangnya sangat lembut, Nabi orangnya sangat kasihan, belas kasihan. Jadi ya sudah, ya sudah, ya sudah. Tapi di hadapan Allah pasti bermasalah. Makanya orang yang dikatakan udzur itu 3 macam orang tadi, yang du'afa, yang sakit, dan yang tidak mendapati apa-apa untuk berangkat, itu dikatakan benar-benar udzur yang di hadapan Allah tidak ada masalah. Idza nasahu lillahi wa rasulih, kalau mereka bernasihat, kalau mereka menasehati untuk Allah dan Rasulnya. Apa yang dimaksud menasihati Allah dan Rasulnya? Kalau menjelaskan susah, tapi pakai contoh lebih gampang. Dan sebagian tafsir, seringkali para mufasir itu mentafsir dengan contoh-contoh. Ya seperti Nabi ketika ditanyakan juga seringkali dengan contoh-contoh lebih gampang. Coba misalnya ketika Nabi ditanya apa itu dosa, Nabi menjawab, dosa itu apa yang Anda bergejolak di dalam hati, kemudian Anda takut kalau ada orang lain tahu itu dosa. Jadi dengan contoh-contoh. Nah, kita akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan idza nasahu lillahi wa rasulih, yang merupakan syarat sehingga 3 macam orang tadi udzurnya benar-benar udzur. Begini, kita ngajak kawan, yuk ke masjid. Dia itu ke masjid. Begitu mikir masjid ya, terus hujan, gak usah ke masjid, jangan ngajak, gak usah masjid, hujan. Pas banget, memang saya males. Ini berarti bukan uzur. Ini berarti bukan uzurnya karena nasihat untuk Allah dan Rasulnya. Yang nasihat untuk Allah dan Rasulnya itu begini, kawannya bilang yuk ke masjid, ayo, begitu berangkat hujan, ya Allah hujan, nggak ke masjid, merasa rugi sekali gitu. Yuk berangkat taklim, ayo, begitu mau berangkat banyak kempes lah, bensinnya habis lah, astagfirullah kok seperti ini, dan menyesal sekali. Itu namanya tidak berangkatnya uzur, dan uzurnya nasahu lillahi wa rasulih. Tapi kalau misalnya dikajak kawan, ayo taklim, oh ya sebentar, ya bensinnya habis, apa dia nggak berangkat? Jadi itu bukan uzur yang nasahu lillahi wa rasulih, bukan. Pandemi COVID-19, masjid-masjid ditutup, pas banget. Selama ini disuruh-suruh sama orang tua ke masjid, sekarang pada ditutup. Ini tidak ke masjidnya berarti bukan nasahu lillahi wa rasulih,
Tetapi orang yang sampai, apalagi sampai menangis sedih sekali, waduh masjid ditutup, akhirnya sholatnya di rumah semacam ini, berarti tidak ke masjidnya karena udzur, dan udzurnya nasahu lillahi wa rasulih. Seandainya tidak ada covid, gak mungkin saya tidak ke masjid. Berbeda dengan tadi, wah memang males ke masjid, pas ada covid sebenarnya ditutup lagi, wah kebetulan banget. Jadi termasuk misalnya orang sakit, dia kan masuk kategori yang disebut udzur. Al-mu'adzirun, awal menyebutnya al-mu'adzirun, termasuk orang yang terkena udzur sehingga kalau tidak berangkat dibenarkan. Ada seruan jihad pas lagi sakit, wah pas banget lagi sakit, jadi tidak berangkat. Itu namanya udzurnya tidak nasaulillah. Tetapi yang nasahulillahi wa rasul adalah ada seruan jihad, kemudian pas kakinya kena asam urat misalnya, sehingga deklak. Oh ya Allah, seandainya tidak ada asam urat, sehingga zaman Nabi ada asam urat nggak ya? Seandainya tidak kesleo, seandainya tidak luka, mesti berangkat. Jadi dia sedih pas saatnya berangkat, kakinya lagi sakit, pas saat berangkat lagi tidak fit, akhirnya tidak berangkat. Nah ini namanya orang yang udzurnya nasahu lillahi wa rasulih. Nah jadi bukan mutlak asal masuk dalam ketiga macam golongan, du'afa, kemudian mardo, kemudian tidak menjumpai apa yang didapatkan, apa yang dijumpai untuk berangkat, berarti udzur secara mutlak enggak, ada syaratnya, idza nasahu lillahi wa rasulih. Kemudian kelanjutan ayat ini, ma'alal muhsinina min sabil, tidaklah bagi muhsinin sabil, dia tidak mungkin dihukum dan pasti dimaafkan dan pasti ditolerir di hadapan Allah, juga langsung diampuni. Itu muhsinin. Gambarannya begini, muhsinin itu bagaimana? Muhsinin itu bagaimana? Meskipun dia tidak datang untuk meminta izin, tapi dia ini orang yang berbuat, setiap ucapannya, tindak tanduknya itu bisa menggambarkan bahwasanya dia orang yang sangat mukhlis, orang yang sangat mukhlis. Si orang semacam ini tidak mungkin dihukum meskipun belum izin, meskipun belum izin. Dan Allah pasti mengampuni orang semacam ini, karena pengertian muhsinin adalah, man yuaddi al amal bisidqin wal ikhlas, orang yang menunaikan amalan benar-benar dengan penuh kejujuran dan ikhlasan. Atau kita ambil contoh begini biar lebih jelas memahami muhsinin. Setiap hari alhamdulillah saya belajar bareng sama santri mahasiswa. Di antara mereka kalau ada apa izin, kalau ada apa izin, ya memang kita benarkan. Kalau terkait dengan nilai akademik, fadhol izin, tafadhol izin. Tapi ada orang yang dia berusaha tidak pernah izin, misalnya UTS, UAS, pokoknya gak pernah izin, ikut kajian terus karena diatur waktu sebaik-baiknya biar kalau pagi bisa ikut kajian. Suatu ketika dia tidak ikut dan gak ada berita. Suatu ketika gak ikut dan gak ada berita. Apakah kemudian saya menghukum dia? Gak mungkin, karena saya tahu persis ini muhsinin. Dia tidak ikut dan tidak ada berita, mungkin ada suatu hal yang menjadikan dia menyampaikan berita, ada suatu kesulitan yang akhirnya tidak menyampaikan berita. Tetapi saya tahu persis bahwasanya dia itu terkait dengan masalah ta'lim sangat jujur dan sangat ikhlas, sehingga kita bisa mengetahui pasti ada apa-apa, nggak mungkin saya menghukum. Gambarnya seperti itu. Jadi ada orang yang
di dalam beramal, berbuat, jujurnya tingkat tinggi, ikhlasnya tingkat tinggi, suatu ketika tidak ada atau tidak bergabung, dan Nabi sangat bisa merasakan dia muhsinin, maka tidak ada jalan untuk menghukum dia meskipun tidak izin. Bisa dipahami nggih? Jadi ini namanya muhsinin, ma'alal muhsinina min sabil, wallahu ghafurur rahim. Allah maha ghafur, Allah maha rahim. Dia muhsinin, sangat dirasakan ya. Allah dat yang mengetahui perkara gaib, dan secara perasaan orang bisa merasakan meskipun dia tidak izin, tapi dia itu benar-benar jujur. Benar-benar jujur, sehingga tidak mungkin orang menghukum. Dan di hadapan Allah orang semacam ini mendapatkan ampunan, tidak ada hukuman, karena di dalam segala perbuatannya, amalnya dalam benar-benar jujur dan ikhlas. Saya jadi ingat dulu ketika di pesantren, semua orang, bisa dikatakan semua santri, kalau hari Jumat izin keluar, yang mungkin 6 tahun nggak pernah keluar hari Jumat cuma saya mungkin. Saya keluar mau apa gitu, mikir gitu kan, keluar mau apa gitu ya. Ya kalau ada duitan keluar gitu ya. Ya suatu ketika saya pengen keluar kelas 6, jadi sudah 6 tahun itu kan, nggak sampai 6 tahun sih, cuma 4 tahun karena saya kelas cepat. Ustadz mau keluar, ya sudah. Padahal prosesnya kan biasanya harus ngisi ini, harus ini gitu ya, ditanya-tanya benar nggak keluarnya mau apa. Nah kita baru bilang, Ustadz izin keluar, ya sudah keluar. Lah nggak ngisi, udah keluar. Nah ini kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi meskipun tidak ngisi, meskipun apa, sangat dirasakan, nggak mungkin ini bohong gitu. Nah orang muhsinin tidak ada jalan untuk dihukum. Allah Ghafur, Allah Rahim. Kita lanjutkan ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad agar engkau memberi kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Ini tafsir idza nasahu lillahi wa rasulih. Ini tafsirnya. Tafsir idza nasahu lillahi wa rasulih. Jika mereka menasihati untuk Allah dan Rasul, adalah tafsirnya adalah ini. Dan tidak ada dosa bagi orang yang datang kepada Nabi, kemudian Nabi mengatakan, aku tidak memiliki apapun yang bisa untuk membawa kalian. Kendaraan tidak ada, pedang tidak ada, perbekalan tidak ada, sehingga ngapunten, kalian gak bisa bergabung. Apa yang terjadi? Mereka kembali karena tidak diikut sertakan berperang, nangis. Jadi mereka pengen diikut sertakan di dalam jihad, pengen diikut sertakan. Begitu di hadapan Nabi dan berharap banget agar diikut sertakan, Nabi mengatakan kepada mereka, la ajidu ma ahmilukum alaihi, aku tidak ada apa-apa sehingga bisa membawa serta kalian berangkat. Kendaraan tidak ada, senjata tidak ada, perbekalan tidak ada,
Terus masa kalian kosongan kayak gini tok? Sehingga tidak disertakan nangis. Artinya dia tidak berangkatnya beneran banget, nggak diizinkan ya sudah. Bukan Rasuli. Tapi ketika tidak diizinkan, tidak disertakan, sedihnya luar biasa. Ya Allah, kalau aku punya pedang, ya Allah, kalau aku punya kendaraan, tidak mungkin seperti ini. Aku mesti berangkat, aku mesti diikut sertakan. Ini contoh idza nasahu lillahi wa rasulih. Seperti ini. Nah, orang yang seperti ini termasuk orang yang tidak bermasalah di hadapan Allah selain 3 macam orang yang udzur. Maaf, selain muhsinin. Ini adalah contoh orang yang ada udzur, yang syaratnya idza nasulillah, ini contohnya. Jadi ada 2 macam orang yang di hadapan Allah terkait dengan jihad tidak ada masalah, padahal nggak berangkat, tapi tidak ada masalah. Yang pertama karena ada udzur, itu 3 macam orang, dan syaratnya udzur idza nasahu lillahi wa rasul, ini contohnya. Dan siapa lagi yang satunya lagi yang tidak ada permasalahan di hadapan Allah, di mana Allah Ghafurur Rahim? Satunya lagi adalah al-muhsinin. Sangat diketahui dia itu gak mungkin bikin-bikin, gak mungkin karena gak ada ceritanya dia itu kalau ngomong dibikin-bikin, kalau berbuat bertindak dibikin. Enggak, dia itu orang jujur, orang ikhlas, sehingga tidak ikutnya meskipun tidak diketahui beritanya mungkin ada apa-apa. Orang semacam ini adalah muhsinin. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan, kita merenung apakah kita termasuk muhsinin apa enggak. Kan tidak harus di dalam bab perang, tidak harus dalam bab jihad, tetapi di dalam bab ketaatan kita ini termasuk muhsinin apa enggak. Ada pengajian, padahal kita sudah tahu ciri khas atau ciri ibadur rahman adalah tidak berpaling dari ayat Allah. Ayat dibacakan, dijelaskan di majelis taklim, merespon, menyambut. Nah, tetapi kita tidak hadir, enggak berangkat. Apakah berangkatnya ini nasahu lillahi wa rasuli atau udzur yang dibikin-bikin? Nah, kalau nasahu lillahi wa rasuli karena memang jelas-jelas ada udzur. Kalau ada udzur pasti saya berangkat, berarti ini udzur yang dibenarkan. Soalnya nasahu lillahi wa rasuli. Tetapi ada orang yang di atas ini, dia tidak berangkat dan semua orang pasti memaklumi, gak usah pakai nanya, gak pakai apa, karena dia sangat dirasakan jujur dan ikhlasnya. Itu namanya muhsinin. Sekarang yang berikutnya satu ayat lagi, ayat 90 berapa? 93. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghniya radu bi ay yakunu ma'al khalif wa taba'a Allahu 'ala qulubihim fahum la ya'lamun. Sungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah menguji hati mereka sehingga mereka tidak mengetahui. Siapa yang tidak boleh disalahkan? Tadi sudah dibahas. Orang yang udzur, yang nasahu lillahi wa rasuli, dan muhsinin. Itu orang yang tidak bisa disalahkan. Terus siapa yang disalahkan dan di akhirat juga bermasalah? Nah, ini yang dimasalahkan. Bisa dihukum di dunia, bisa diadili di dunia, apalagi nanti di akhiratnya. Siapa? Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghniya. Sesungguhnya menvonis salah
itu kepada orang-orang yang datang kepada kamu, maksudnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka meminta izin padahal gak ada masalah apa-apa. Minta izin, ya Rasulullah saya gak bisa berperang soalnya ini, itu cuma alasan dibikin-bikin, karena sesungguhnya tidak ada apa-apa. Orang semacam ini yang harus diputuskan orang bersalah dan bisa diadili. Ketika perkaranya tersingkap, diadili. Kalau di akhiratnya sesuatu yang pasti. Mereka ini radu bi ayyakunu mal khawalif, orang yang ridho untuk bersama yang duduk-duduk saja, tidak mau berangkat, yaitu sufahaun nas, sebodoh-bodohnya orang. Wa taba'allahu ala qulubihim, Allah mengunci mati hati mereka, fahum la ya'lamun, maka mereka tidak mengetahui. Apa bedanya dengan ayat yang paling atas? Ayat yang paling atas yaitu ayat 87, wa tubi'a ala qulubihim, ayatnya dilihat. Ayat yang paling atas, wa tubi'a ala qulubihim, dan hati mereka dikunci mati. Adapun sekarang bukan wa tubi'a tapi tauba Allahu ala qulubihim. Kalau yang di atas naibul fa'il. Naibul fa'il bentuknya hati mereka dikunci mati, itu pada ayat 87. Pada ayat 93-nya bentuknya bukan naibul fa'il, tapi fa'ilnya jelas, tauba'allahu ala qulubihim, Allah mengunci mati hati mereka. Sesuatu yang sama apa berbeda? Berbeda. Yang di atas wa tubi'ala qulubihim, hati mereka dikunci mati, Allah memberitakan tentang perilaku mereka yang merupakan tabiatnya selalu menjauh dari kebaikan, selalu menjauh dari bentuk-bentuk ketaatan, termasuk menjauh dari ajakan jihad. Jadi Allah menceritakan tentang perangai mereka yang demikian. Kalau yang 93 dikunci matinya adalah hukuman. Jadi Allah hukum mereka, dihukumnya dengan dikunci mati. Kenapa hukumannya dikunci mati? Ya karena itu yang mereka lakukan. Itu yang mereka lakukan. Itu yang senantiasa mereka kondisikan. Maka Allah hukum sesuai dengan perbuatannya, dikunci mati, sehingga tidak tahu apa-apa, taunya hanya dunia saja. Tidak tahu apa yang ada di balik setelahnya, kehidupan yang berikutnya. Karena Allah hukum, hatinya dikunci mati sesuai dengan yang mereka upayakan ke situ. Maka itulah balasannya sesuai dengan perbuatannya. Adapun di atas Allah menceritakan tentang tabiat mereka yang senantiasa mengunci mati hatinya sendiri sehingga jauh dari ketaatan dan seterusnya. Maka disebutkan dengan naibul fa'il, tubi'a ala qulubihim. Adapun yang kedua yang merupakan balasan disebutkan fa'ilnya, toba Allahu ala qulubihim. Kiranya ini semoga bermanfaat, semoga kita lebih bisa meningkatkan keimanan kita dengan banyak bertadabur gitu. Nanti kalau kita baca tafsir yang lainnya, tafsir yang lainnya, banyak tafsir, semakin kebuka banyak tadabur, dan semakin kebuka keterkaitan ayat dengan ayat. Kalau kita baca, dan memang asyik sekali kalau kita baca tafsir, bisa panjang waktu nggak terasa gitu. Atau kita lihat kajian-kajian tentang tafsir, ya dari situlah kita tadabbur insyaallah. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.